Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa bil qur'ani imama wa hikmah wa bi Muhammadin nabiy sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat podcast STT Muhammadiyah Cilengsi, yang mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengkaji permasalahan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku beritahukan suatu amalan yang paling baik untuk kalian? Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, kemudian yang derajatnya paling tinggi untuk kalian. Wa khairil lakum, dan amalan ini kata Nabi SAW lebih baik min infaqi dhahabi wal fiddah, daripada menginfakkan emas dan perak yang kalian miliki. Wa khairil lakum, kemudian lebih baik kata Nabi SAW min antalqau aduwakum, daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Fatadribu a'naqahum, kemudian kalian menebas batang leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, kemudian musuh kalian kembali menebas batang leher kalian. Kemudian para sahabat Nabi SAW menjawab, qalu bala ya Rasulullah, amalan apa wahai itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa amalan itu adalah zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat podcast rahimakumullah, melalui hadis ini Nabi Muhammad SAW ingin memberitahukan kepada kita bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu amal ibadah yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan bahwa berzikir kepada Allah itu merupakan amalan yang lebih baik untuk kalian, kemudian paling suci di sisi Rabb kalian, kemudian derajatnya paling tinggi untuk kalian. Bahkan kata Nabi SAW, zikir kepada Allah itu lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak yang kita miliki. Bahkan juga lebih baik dibandingkan kemudian kita bertemu dengan musuh kita, kemudian kita menebas batang leher mereka dan mereka kembali menebas batang leher kita. Ini tandanya mati dalam keadaan syahid. Dan zikir kepada Allah ini lebih keutamaannya, derajatnya bisa disandingkan dengan keistimewaannya dengan perbuatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita melihat pada hadis yang disampaikan ini. Sahabat podcast sekalian, berzikir kepada Allah ini merupakan salah satu amalan yang sangat mudah, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan amalan lisan. Dan kita tahu bahwa lisan ini sifatnya tidak akan pernah mengenal kata lelah. Kemudian lisan sifatnya tidak akan pernah mengenal yang namanya berat ketika kita mengucapkan sesuatu. Artinya selama nyawa masih berada di dalam tubuh kita,
sampai kapanpun lisan ini akan tetap bisa digunakan oleh seorang manusia. Oleh karena itu, sahabat podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Baik kita dalam kondisi sehat, baik kita dalam kondisi sakit, maupun kita dalam kondisi sedang istirahat atau berbaling. Kalau kemudian ada seorang muslim, ada seorang mukmin yang kemudian dia tidak pernah mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang tersebut sebagai orang yang sudah mati. Dalam sebuah hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzina yadhkuru rabbahu." Jadi perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi la yadhkuru rabbahu," dan perumpamaan orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul hayyi wal mayyit." Seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Kita tahu bahwa orang yang hidup dia masih memiliki kekuatan. Jangankan untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, untuk menggerakkan lisannya, tentu dia dengan sangat mudah bisa melakukannya. Tapi kita lihat orang yang mati, jangankan menggerakkan tubuhnya, untuk sekedar menggerakkan lidahnya, tentu orang yang mati itu tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaratkan, umpamakan dengan orang-orang yang hidup dan dengan orang-orang yang mati. Sahabat podcast STT Muhammadiyah Cilengsi rahimakumullah, tidak ingatkah kita dengan kisahnya Yunus alaihi salam yang kemudian ketika dia berada di dalam sebuah perut ikan, para ulama ada yang mengatakan bahwa keberadaan Yunus di dalam perut ikan itu kurang lebih sekitar 3 hari. Dalam waktu 3 hari tidak ada cahaya, kemudian tidak ada makanan, sudah barang tentu semuanya hanya tinggal pasrah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian karena Yunus alaihi salam merupakan seorang hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian karena wasilah zikir tersebut, Allah Subhanahu wa taala menolong dia, Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau berada di dalam ikan paus tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surat As-Saffat ayat 142 sampai 144. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau sekiranya dulu Yunus tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tentu kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai kemudian hari berbangkit. Inilah salah satu keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita senantiasa istiqomah dalam menggerakkan lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri seorang muslim, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga di dalam Al-Qur'an, kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Demikian kajian singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.